Di video ini, aku akan bahas 5 alasan kenapa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk kamu memulai bisnis pelatihan. Nomor 1 adalah kesempatan besar di sektor informal. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu ada 9,9 juta Gen Z yang menganggur, tidak berpendidikan tinggi, dan tidak mendapat pelatihan apa-apa. Lalu ditambah lowongan pekerjaan formal hanya 10% dari jumlah sarjana. Pemerintah menargetkan 66,7% terserap untuk bisa kerja, namun kenyataannya hanya 10%. Banyak sarjana yang tidak terserap kerja dan akhirnya mereka kembali ke desa. Atau banyak juga yang bekerja di sektor informal yang sekarang mencapai 58%. Yaitu sekitar 84 juta orang bekerja di sektor informal ini. Nomor 2 adalah pendidikan formal vokasi jadi penyumbang pengangguran terbesar. Berdasarkan data BPS, penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka dari sektor pendidikan tahun 2019 sampai 2021 adalah lulusan SMK dan diploma atau vokasi. Lulusan dari jenjang SMK menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbanyak dengan kisaran 10-14%. Lalu disusul diploma di kisaran 6-8%, sedangkan universitas 6-7%. Adapun jenjang SMP ke bawah berkisar 2-6% saja. Ini artinya jika kamu memang sudah aktif di industri, kamu itu layak buka pelatihan. Karena anak-anak kita itu pasti lebih milih belajar langsung ke kamu sebagai praktisi. Contohnya begini ya, kamu lebih pilih mana belajar peternakan dari dosen peternakan yang sehari-harinya mengajar di kelas, atau belajar langsung dari peternaknya yang omsetnya udah ratusan juta per bulan dan sehari-hari memang ngurusin peternakannya, yang ngadepin masalah-masalah yang real di lapangan secara langsung. Nomor 3 adalah revolusi kewirausahaan di Indonesia. Seperti yang Profesor Renald Kasali bilang, Indonesia mengalami revolusi kewirausahaan sejak krisis moneter 1998. Generasi muda didorong untuk berwirausaha dan banyak yang sukses. Saat ini terjadi ledakan startup dan bisnis online di Indonesia. Banyak orang yang bekerja dari rumah dan menjadi entrepreneur. Ini bisa jadi peluang kamu yang memang udah sukses jadi pengusaha untuk mulai bisnis pelatihan. Topiknya bisa banyak banget, dari mulai operasional, keuangan, rekrutmen, cara menentukan bisnis model yang bagus, cara memilih market, sales, dan lain-lain. Dan ini jelas untuk belajar wirausaha, kita itu nggak bisa belajar dari sekolah bisnis atau universitas. Kalau misalkan dosennya aja nggak pernah berbisnis, apakah kamu yakin untuk belajar bisnis dari mereka? Nomor 4 adalah UKT yang mahal. Ini baru-baru ini jadi isu nih. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa biaya kuliah atau UKT uang tunggal kuliah itu makin lama makin mahal. Memang kata Mas Menteri Nadiem Makarim, UKT bakal naik di tahun ini. Tapi cepat atau lambat pasti bakal naik selama negara itu nggak punya duit buat subsidi. Kalau sampai UKT ini makin mahal, maka siap-siap universitas jadi nggak laku. Lalu Gen Z dan generasi berikutnya itu mau belajar kemana? Nah, pelatihan kamu bisa jadi solusinya. Nomor 5 adalah kesehatan. Kalau kata Pak Khatib Basri di channel Malaka Project, untuk naikin produktivitas manusia Indonesia itu tergantung dari human capital, yaitu pendidikan dan kesehatan. Banyak dari generasi muda sekarang itu mudah menyerah dan kesehatan mentalnya terganggu, yang ujung-ujungnya berdampak juga pada fisik mereka. Kesehatan holistik adalah pendekatan hidup yang mempertimbangkan aspek kesehatan multidimensi. Ini yang mendorong individu bisa mengenali pribadi seutuhnya. Fisik, mental, emosional, sosial, intelektual, dan spiritual. Semuanya itu saling berhubungan. Asian Development Bank atau ADB mencatat indeks kesehatan Wellness Index Indonesia memiliki skor 57,70. Indeks kesehatan Indonesia ini masih berada di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ini sebenarnya merupakan ladang bagi Anda para coach, edukator, dan trainer di bidang kesehatan. Kesimpulannya, mulailah bisnis pelatihan sekarang, karena peluang besar seperti ini mungkin nggak akan terulang lagi. Di samping itu, kamu juga pastinya akan membantu menciptakan manusia-manusia Indonesia yang handal yang dibutuhkan di masa depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk dapetin konten-konten berikutnya.